Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada manusia terakhir sepanjang masa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, para pecinta, para pembela Islam, dan tentu kita semua berharap termasuk salah satu di jalannya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir 1 bulan yang lalu di Cianjur, tepatnya hari Senin tanggal 21 November 2022, ada gempa bumi yang menimpa beberapa desa, beberapa kecamatan. Dampak dari gempa ada 323 orang yang meninggal. Rumah rusak, dari rusak berat, rusak menengah, sampai rusak yang dianggap ringan, lebih dari 50.000 rumah. Pengungsi di atas 100.000. Hari ini, sampai hari ini, hampir 1 bulan, sebagian besar saudara-saudara kita yang terkena dampak gempa tidur di tenda-tenda darurat. Setelah kejadian gempa pada hari Jumat malam Sabtu, saya ada kajian di suatu masjid di daerah Bandung. Ada jamaah yang bertanya kepada saya, kurang lebih pertanyaannya begini: Ustaz, di daerah Cianjur itu kan dekat puncak. Di puncak itu ada satu daerah yang di daerah itu banyak orang sudah salah tahu bahwa di situ sumber kemaksiatan, perzinahan, prostitusi itu terjadi di situ. Namun ketika gempa, kenapa bukan tempat itu yang kena? Yang kena bahkan ada ratusan masjid, ada 400 lebih sekolah, bahkan ada ratusan pondok pesantren. Kenapa yang kena? Justru masyarakat secara umum, bukan tempat yang dianggap di daerah itu yang dianggap paling maksiat. Kira-kira begitu pertanyaannya. Kemudian saya jawab, ketika ada musibah atau orang menyebutnya bencana, maka sebetulnya itu memiliki 3 hal. 1, musibah atau bencana itu merupakan ujian bagi orang yang beriman. Jadi ketika ada musibah, ada bencana,
maka korbannya, kalau yang korbannya itu beriman kepada Allah, atau orang yang beriman kepada Allah, atau sedang beriman kepada Allah, maka itu ujian. Maka jangan khawatir kalau sampai ada saudara, keluarga, kerabat kita misalkan meninggal pada waktu tsunami, pada waktu gempa, kalau dia meninggalnya sedang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, musibah atau gempa atau apapun itu merupakan teguran bagi orang yang lalai. Jadi ada orang yang dianggap atau mengaku beriman, tapi dia lalai, artinya dia rajin beribadah, tapi ada kemaksiatan di sekitar dia acuh tak acuh. Dia orang yang beragama, dia yang beriman, tapi ketika di sekitarnya ada ketidakadilan, ada hal yang tidak benar, dia apatis. Maka bisa jadi ketika ada bencana, ada musibah, itu merupakan teguran bagi orang yang beriman. Yang ketiga, bencana atau musibah itu bisa jadi merupakan siksa, merupakan azab bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang bermaksiat, orang durhaka kepada Allah, ketika Allah marah kemudian mengirimkan musibah, mengirimkan gempa atau apapun, maka yang kena bukan hanya yang maksiat, tapi yang tidak maksiat itu bisa jadi kena. Tapi bedanya, bagi si fulan itu merupakan azab, bagi si fulan itu merupakan ujian, bagi si fulan itu merupakan teguran. Itu yang pertama. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, di negeri ini kan berdasarkan informasi dari Dewan Masjid Indonesia, ada sekitar 800.000 sampai 1 juta masjid. Di Jawa Barat saja ada sekitar 154.000 masjid. Di negeri ini ada puluhan ribu setidak-tidaknya pondok pesantren. Di negeri ini pengajiannya paling semarak dibanding negara lain. Kalau di negara lain, pengajian itu rata-rata di masjid. Kalaupun di pondok, di mahat, di tempat terbuka, di tempat khusus. Tapi di kita ada pengajian di masjid, ada pengajian di madrasah, ada pengajian di pondok pesantren, ada pengajian di rumah, ada pengajian di lapangan, ada pengajian di gang, bahkan ada pengajian di jalan raya ditutup, ada pengajian, saking semangat-semangatnya pengajian tempat di negeri ini. Pertanyaannya, kok kenapa di negeri yang banyak ulama, banyak pengajian, banyak masjid, tapi musibah terus datang silih berganti? Dari mulai tsunami, gempa, wedus gembel dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Inilah yang harus kita renungkan. Ada hal yang menarik. Sebuah hadis, ini hadis kursi. Hadis kursi ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini, hadis kursi ini ada di dalam kitab Fathur Rabbani, karangan Syekh Ahmad Ibnu Abdurrahman. Nah, Syekh Ahmad Abdurrahman ini, Al-Bani ini merupakan ayah daripada Hasan Al-Bani. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa redaksi hadis tersebut? Di sini Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqulu, berfirman, muru bil ma'rufi, serukanlah kemakrufan, wan nahau anil munkari, dan cegahlah kemungkaran, min qabli, sebelum antada'uni, engkau semua berdoa kepadaku, kata Allah,
fala ujibukum, namun aku tidak mengabulkannya. Wa tas'aluni, dan engkau memohon meminta kepadaku, fala u'tikum, namun aku tidak memenuhinya. Kemudian wa tastansiruni, dan engkau memohon pertolongan kepadaku, fala ansurakum, namun aku tidak memenuhi pertolongan apa yang engkau minta. Ini hadis harus kita renungkan benar-benar. Di kita orang berdoa dengan berbagai macam format. Ada yang munfarid, ada yang berjamaah, ada yang pelan-pelan, ada yang keras-keras, di berbagai tempat. Namun kok kenapa doa yang dilantunkan sepertinya seperti tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi salah satu yang menjadi penghalang doa kita karena kita tidak mau melakukan amal makruh nahi munkar. Kemudian ada lagi yang menarik dari Jabir bin Ibnu Abdullah. Apa? Dari Jabir bin Ibnu Abdullah itu begini. Malaikat Jibril itu berdiskusi atau berdialog dengan Allah. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril. Firman Allah kepada malaikat Jibril, Allah menyampaikan begini kepada malaikat Jibril. Auhallahu azza wa jalla ila Jibril alaihi salam. Allah azza wa jalla mewahyukan kepada Jibril alaihi salam, Jibril an iklib Madinah kaza wa kaza bi ahliha. Jibril, goncangkan kota ini dan itu beserta penghuninya. Kalau dalam bahasa kita barangkali kurang lebih seperti ini. Jibril kirimkan tsunami ke kota itu. Jibril kirimkan gempa bumi ke kota itu. Jibril kirimkan musibah ke kota itu. Jibril kemudian berkata kepada Allah, ya Rabb, kenapa harus digoncangkan kota itu dan itu beserta penghuninya? Inna fihim abdaka fulana lam ya'sika tarfata ainin. Bukankah di kota itu sesungguhnya ada hambamu yang rajin beribadah kepada Allah? Ya Rabb, kenapa harus dikasih gempa terhadap kota itu? Sesungguhnya di kota itu ada hambamu yang rajin tadarus, ada hambamu yang rajin sholawatan, ada hambamu yang rajin istighosah, ada hambamu yang rajin thalabul ilmi. Kenapa harus digoncangkan kota itu beserta penghuninya, ya Rabb? Kemudian Allah menjawab pertanyaan Jibril. Jibril, iklibha alaihi wa alaihim. Goncangkan kota ini itu beserta penghuninya. Fa inna wajhahu lam yatama'ar fi sa'atin qatl. Memang benar Jibril, di kota itu ada hambaku yang rajin tilawah Al-Quran. Memang benar, di kota itu ada hambaku yang juara MTQ internasional. Namun wajah hambaku yang rajin beribadah itu, wajah hambaku yang rajin zikir itu, wajah hambaku yang rajin istighosah itu tidak pernah berubah sedikit pun wajah ketika di sekitarnya ada ketidakadilan. Wajah hambaku yang rajin beribadah itu tidak pernah berubah wajahnya ketika di sekitarnya ada kemaksiatan, ada kemungkaran. Iqribu alaihi wa alaihim. Goncangkan kota itu dari kamu. Saudara-saudara sekalian, berbagai musibah di negeri ini jangan-jangan bukan karena tidak ada orang yang mengaji, bukan karena tidak ada orang yang berzikir, tapi bisa jadi sedikit orang yang berzikir mau menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Jangan-jangan bukan tidak ada orang yang menolak ilmu, tapi ketika ada korupsi, ada kriminalisasi ulama, ketika pemimpinnya berbohong, ketika pemimpinnya berdusta, coba apa yang akan kita terangkan? Di Cianjur ada ratusan ribu orang yang terdampak gara-gara di sana ada
pejabat yang menyelenggarakan pernikahan anaknya menggunakan fasilitas negara. Ini ada di mana rasa krisisnya? Coba didemonstratifkan sampai tentara yang dibiayai oleh negara disuruh jaga. Apa yang dapat kita berikan? Apa yang dapat kita nilai dengan situasi seperti itu? Di Cianjur, orang Pak tidur di tenda-tenda. Kami datang ke tenda-tenda, namanya di tenda. Tentara saja kalau tendanya tidak benar itu bisa masuk angin, bisa diare, apalagi masyarakat biasa. Tapi hari ini kita menyaksikan ketika rakyatnya menderita, justru dia begitu tidak merasa bersalah ketika fasilitas negara digunakan untuk menunjukkan kekuasaannya. Bandingkan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang khalifah, Amirul Mukminin, kedatangan tamu palasnya. Kemudian penerangan atau lampunya itu menyala, dia matikan. Kenapa? Dia bilang, anakku, engkau datang ke tempat ini urusan pribadi. Lampu ini adalah milik negara. Tidak ada hak engkau menikmatinya kalau urusan pribadi. Begitulah seharusnya seorang pemimpin. Saudara, di satu sisi coba lihat bagaimana kita melihat bentuk-bentuk ketidakadilan. Ketika ulama itu dikriminalisasi, ulama dipenjarakan, tapi lihat betapa banyak orang yang dianggap korupsi justru menjadi pahlawan. Jangan-jangan karena ini Allah mengirim bala, mengirim musibah terhadap negeri ini. Maka di khutbah ini khotib ingin menyampaikan bahwa musibah memang betul terjadi kepada siapa saja, tapi yang harus kita renungkan, kenapa musibah itu terjadi? Karena ketika Umar bin Khattab mendatangi tempat yang terkena musibah, yang pertama kali ditanyakan oleh Umar bin Khattab, maksiat apa yang kalian lakukan di tempat ini sehingga Allah mengirim musibah terhadap kita? Itulah renungan yang paling harus direnungi oleh segenap umat Islam di negeri ini. Barakallahu fiikum.